Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bantuan khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk anak yang bersekolah. Nah, di video ini teman-teman kita khususkan untuk membahas bagaimana cara mendapatkan bantuan dari pemerintah bagi teman-teman yang memiliki anak yang baru masuk sekolah atau sebagai siswa baru. Misalkan jika teman-teman memiliki anak yang baru pertama kali bersekolah atau masuk sekolah sebagai siswa baru di tingkat sekolah dasar atau kelas 1 SD, maka teman-teman jika memenuhi persyaratan maka kalian bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah khusus untuk anak sekolah. Atau mungkin jika teman-teman memiliki anak yang bersekolah di tahun ini sebagai siswa baru baik itu tingkat SMP ataupun SMA, atau yang baru pertama kali masuk di kelas 1 SMP ataupun kelas 1 SMA, maka teman-teman itu berhak untuk mengusulkan diri sebagai penerima bantuan dari pemerintah khusus untuk anak sekolah. Nah, bagaimana informasi lengkapnya, bagaimana persyaratannya, dan bagaimana cara mendapatkan dana bantuan dari pemerintah khusus untuk anak sekolah ini. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman mendapatkan beberapa informasi penting terkait dengan bantuan khusus untuk anak sekolah. Oke semuanya, sekarang kita bahas satu persatu terkait dengan bantuan pemerintah yang khusus diberikan kepada anak yang masih bersekolah. Namun di video ini kita akan membahas terkait dengan anak yang baru pertama kali masuk sekolah yang berstatus sebagai siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Setidaknya ada dua bantuan pemerintah yang akan kita bahas di video ini teman-teman yang khusus diberikan kepada anak yang bersekolah. Bantuan yang pertama adalah Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar. Nah, bagi teman-teman yang memiliki anak yang berstatus sebagai siswa baru baik itu di tingkat SD, SMP, ataupun SMA, baik itu kelas 1 SD, kelas 1 SMP, ataupun kelas 1 SMA di tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama kita akan membahas bagi kalian yang memiliki anak yang baru tahun ini memasukkan anaknya di kelas 1 SD, maka persyaratan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dari pemerintah ini sebagai berikut. Persyaratan pertama yaitu berasal dari keluarga tidak mampu, keluarga miskin, ataupun keluarga rentan miskin. Yang kedua, memiliki kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS. Dan jika teman-teman tidak memiliki kartu KKS, kalian juga bisa menyerahkan kartu PKH atau program keluarga harapan. Namun jika teman-teman tidak memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS ataupun kartu PKH, maka kalian bisa membuat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari kantor desa tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian persyaratan berikutnya yaitu merupakan peserta didik yang berstatus sebagai yatim piatu, anak yatim, atau dari sekolah atau panti sosial atau panti asuhan. Selanjutnya persyaratan berikutnya teman-teman yang merupakan peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Kemudian berikutnya peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out yang diharapkan kembali bersekolah. Kemudian syarat berikutnya adalah peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, atau dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, atau berada di daerah konflik, kemudian berasal dari keluarga terpidana, atau berada di lembaga permasyarakatan, atau memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal satu rumah. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, jika kalian memenuhi persyaratan yang sudah kami sebutkan tadi, maka langkah berikutnya silakan teman-teman kumpulkan persyaratan tersebut atau dokumen persyaratannya ke sekolah kalian masing-masing. Jadi nanti pada saat pendaftaran ulang ataupun setelah masuk sekolah di tahun ajaran 2021-2022, silakan teman-teman secepatnya mengumpulkan dokumen persyaratan yang sudah kami sebutkan tadi seperti kartu keluarga sejahtera, atau kartu PKH, atau surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan tempat tinggal kalian masing-masing. Berikutnya, setelah teman-teman mengumpulkan berkas persyaratan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini dari sekolah, maka pihak sekolah nanti akan mengumpulkan berkas calon penerima KIP ini dan nanti langsung dikirim atau diusulkan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten Kota. Berikutnya, Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten Kota akan mengirimkan data atau rekapitulasi pengajuan calon penerima KIP atau Kartu Indonesia Pintar ke Kemendikbud atau Kemenak Pusat. Berikutnya nanti pihak pusat yang akan menentukan apakah teman-teman itu akan menerima Kartu Indonesia Pintar atau tidak. Dan jika teman-teman dinyatakan lolos, maka itu artinya nanti dari pihak Kemdikbud atau Kemenak Pusat akan mengirimkan Kartu Indonesia Pintar kepada calon penerima KIP yang sudah dinyatakan lolos seleksi.
Kemudian berikutnya teman-teman, bagi kalian yang memiliki anak yang berstatus siswa baru kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA atau kelas 1 SMP atau kelas 1 SMA sederajat, maka jika teman-teman memiliki kartu Indonesia Pintar di sekolah sebelumnya, silakan kalian serahkan kartu Indonesia Pintar tersebut ke sekolah baru kalian agar nanti kalian dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Dapodik jika teman-teman berasal dari SMP atau SMA, dan nanti jika teman-teman berasal dari madrasah, kalian akan dimasukkan datanya melalui sistem aplikasi EMIS. Nah, jika teman-teman sudah menyerahkan berkas persyaratannya seperti kartu Indonesia Pintar atau kartu KKS atau kartu PKH, maka berikutnya kalian nanti akan diusulkan tentunya untuk mendapatkan program Indonesia Pintar di tahap berikutnya. Nah, jika teman-teman di tahun sebelumnya pernah mendapatkan kartu Indonesia Pintar, maka di jenjang berikutnya kalian juga wajib mendaftar kembali teman-teman melalui pihak sekolah, dan prosesnya sama dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Nah, jika teman-teman dinyatakan lolos sebagai penerima program Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Pintar, maka nanti teman-teman akan mendapatkan biaya pendidikan yang jumlahnya itu berbeda-beda masing-masing tingkatan. Untuk anak SD atau sederajat akan mendapatkan Rp450.000 selama setahun. Kemudian untuk anak SMP sederajat akan mendapatkan Rp750.000 selama 1 tahun. Dan untuk anak SMA, SMK sederajat akan mendapatkan Rp1.000.000 selama 1 tahun. Oleh karena itu, kami ingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang memiliki anak yang baru pertama kali masuk di tahun ajaran 2021-2022. Jika teman-teman berasal dari keluarga tidak mampu, keluarga miskin, ataupun keluarga rentan miskin, silakan teman-teman mendaftarkan diri langsung ke pihak sekolah agar nanti pihak sekolah mengajukan teman-teman agar mendapatkan kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar yang merupakan bantuan dana dari pemerintah khusus untuk anak sekolah. Oke semuanya, sekarang kita lanjutkan untuk membahas bantuan yang kedua yang akan diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang memiliki anak yang berstatus sebagai siswa baru di tahun ajaran 2021-2022. Bantuan yang kedua adalah bantuan PKH komponen pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah namun tidak memiliki komponen pendidikan, dan di tahun 2021 ini, tahun ajaran baru 2021-2022, kalian memiliki anak yang baru pertama kali masuk di tingkat SD atau kelas 1 SD, maka itu artinya kalian sudah berhak mendapatkan bantuan PKH komponen pendidikan. Kami contohkan, misalkan kemarin kalian mendapatkan bantuan PKH komponen kesehatan yaitu anak usia dini atau ibu hamil, maka di tahun 2021-2022 kalian memiliki anak yang baru pertama kali masuk di tingkat sekolah dasar atau kelas 1 SD, maka itu artinya silakan teman-teman bisa melaporkan diri kepada pendamping PKH agar kalian mendapatkan tambahan bantuan dana PKH yaitu dari komponen PKH pendidikan. Jika tahun kemarin teman-teman mendapatkan bantuan dana PKH untuk anak usia dini sebesar Rp2,4 juta selama 1 tahun, dan jika di tahun 2021-2022 teman-teman memiliki anak yang bersekolah di kelas 1 SD, maka itu artinya nanti kalian akan mendapatkan bantuan tambahan dana untuk bantuan PKH ini komponen pendidikan, dan untuk anak SD akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000 selama 1 tahun. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang merupakan KPM PKH yang memiliki tambahan komponen seperti komponen pendidikan, silakan kalian bisa melaporkan diri ke pendamping PKH kalian masing-masing agar nanti data teman-teman itu bisa diperbaharui dan bisa dipadankan dan kemudian bisa divalidkan kembali agar mendapatkan tambahan bantuan PKH-nya. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah kesempatan emas bagi kalian yang memiliki anak yang berstatus sebagai siswa baru, baik itu di tingkat sekolah dasar atau di SMP, SMA, ataupun sederajat. Oke semuanya, itu saja informasi dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga teman-teman tetap sehat dan rezekinya tetap lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.